Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang masih setia pantau channel Srianto Refapam. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana hasil dari rangsang buah pohon durian yang ditanam dari biji. Ini memang secara konvensional dari turun-temurun yang banyak diabaikan oleh kita. Tapi ternyata ini durian yang biasanya kalau tanam dari biji itu sahabat-sahabat, dia berbuahnya cukup lama, antara 10 tahun ke atas baru mau berbuah. Tapi kali ini saya mendapatkan tutorial dari seorang teman yang tanaman duriannya kemarin ditanam dari biji, dan ini kata beliau umurnya baru 6 tahun tapi sudah mulai tanda-tanda berbunga. Ini dari varietas montong, sahabat-sahabat, yang kemarin dibelinya buahnya dan bijinya ditanam. Ini kata beliau umurnya baru 6 tahun, menginjak mau 7 tahun. Sebenarnya durian tanaman dari biji ini cukup lama. Seperti yang di depan saya bilang, biasanya umur 10 tahun ke atas baru mau dia belajar berbuah. Tapi ini umur 6 tahun menginjak 7 tahun, ini sudah mau belajar berbuah, sahabat-sahabat. Dan ini tanam dari ponggi, tanam dari biji, bukan dari okulasi maupun dari sambung. Dan ini contoh buahnya atau calon buahnya yang untuk pertama kalinya. Ini dari varietas montong yang ditanam dari ponggi, sahabat-sahabat, bukan dari okulasi. Ini tidak ada bekas-bekas okulasi atau sambung ya, sahabat-sahabat. Tapi ini memang langsung ditanam kemarin dari pungginya, dari bijinya. Waktu saya mendapatkan laporan pertama, itu saya juga heran juga. Biasanya dari punggi ini cukup lama, 10 tahun mau berbuah. Dan ini pengakuan beliau ini 6 tahun, jalan 7 tahun belajar ini berbunga. Memang yang namanya belajar masih belum maksimal buahnya, masih sedikit, tapi ini sudah pencapaian dari teori beliau ini luar biasa. Makanya saya upload, saya ingin berbagi sama pemirsa yang kemarin sudah saya korek cara-caranya seperti apa, saya sudah dapatkannya. Dan ini pun sudah saya praktekkan pada durian saya yang tanam dari ponggi atau biji. Sesuai versi beliau, sahabat-sahabat, ini punya kebunnya Mas Guritno, tepatnya yang ada di Jawa Timur. Beliau memberikan tip yang pertama, 1 tahun sebelum kita rangsangan, ini khusus untuk durian yang tanam dari biji, kita berikan pemangkasan atau ponggang atau pruning di pucuknya sana. Di pucuk utamanya kita potong atau kita pruning. Kata beliau kemarin ya, dari pucuk kita ambil kira-kira setengah meter, itu yang kita potong. Kemudian setelah kita pruning yang pucuknya, tunas-tunas airnya, sahabat-sahabat, atau tunas-tunas kecil, tunas-tunas pengganggu macam ini kan tidak produktif, ini tidak menghasilkan bunga. Kalaupun di sini nanti ada keluar bunga, dia akan 99 kering dan tidak jadi buah. Artinya pengisapan nutrisi pemberian ke sini ini akan mubazir karena tidak akan jadi buah. Jadi ini contoh-contohnya cabang-cabang kecilnya yang tidak produktif ini kita buangi. Ini banyak sekali yang sudah dibuangi. Nah,
ini cabang-cabang kecil yang tidak produktif kita buangi. Kita sisakan cabang utama yang nanti tempat bergantungnya calon bunga. Jadi ranting-ranting yang kecil seperti ini yang tidak produktif ini sahabat-sahabat kurangi supaya nanti nutrisi dan hormon dia menyebarnya di batang-batang utama ini, cabang-cabang utama ini, tempat nanti komunitas bunga dan buahnya. Kemudian kalau sahabat-sahabat mau bisa langsung ditambahi juga, selain proses pruning atas sana, kita pangkas, berikan pangkasan dan cabang-cabang kecil yang tidak produktif ini kita buangi, kita kurangi. Pemirsa bisa langsung kasih juga dengan pupuk organik cair yang dari kami, dari PT Jamu sudah muncul, dengan penyiraman di sekitar perakaran sini. Ini langkah yang kedua. Ini perlakuan untuk durian yang tanam dari biji ya sahabat-sahabat. Soalnya dari tanam dari biji itu cukup lama dan cukup menunggu waktu yang lumayan. Biasanya tanpa teknik dan perlakuan tersendiri, ini buahnya mau belajar berbuah di usia 10 tahun ke atas. Tapi dengan cara tradisional ini yang barusan saya berikan, seperti yang diberikan oleh yang punya pohon ini cukup efektif. Ini pada keluaran bunga di usia 6 tahun jalan 7 tahun. Nah ini cabang kecil-kecil ini yang ranting-ranting kecilnya ini beliau potong nih, beliau buangi, karena cabang-cabang kecil semacam ini dia tidak menjadi kuat untuk tempat komunitas bunga. Kalaupun seandainya ada komunitas bunga yang ada di cabang kecil ini dipastikan nanti kering dan tidak jadi buah. Makanya cabang-cabang ini kita bersihkan, kita buangi, kita sisakan yang cabang-cabang utama. Ini yang dari lokal ya sahabat-sahabat, maksudnya lokal itu dari kami itu tanam dari biji. Apalagi kalau sahabat-sahabat punya duriannya yang dari okulasi ataupun sambung, jadi reaksinya nanti lebih bagus lagi dengan pruning di atasnya sana, pemotongan pucuknya dan pembuangan tunas atau cabang-cabang kecil seperti ini kita yang dekat dengan area pangkal sini kita buangi supaya nutrisi hanya tertuju dan tertumpu ke cabang utama tempat calonnya buah. Dan ini hasil dari cara konvensional tadi, yang baru umur 6 menginjak 7 tahun mau belajar untuk berbuah. Kalau ada sahabat-sahabat yang ingin ditanyakan langsung saja di kolom komentar atau langsung ke WA saya. Di sini saya ada pupuknya untuk pendukung rangsang pembuahannya, pupuk organik yang 0% kimia dan 0% efek samping. Pemirsa bisa dapatkan pada saya
baik pupuknya maupun nanti solusinya kami bantu dari awal sampai nanti pemirsa melihat hasilnya. Tapi yang utama ya seperti itu. Yang atas pemirsa harus adakan pruning atau pemotongan. Ya bisa kita ambil dari pucuk atas kira-kira setengah meteran, kita pangkasnya. Dan yang kedua itu cabang-cabang kecil yang tidak produktif, yang dekat dengan batang utama kita potong, kita buangi. Ini bekas cabang-cabang kecil yang tidak produktif, ini sudah dibuangi. Ini juga contohnya, ini dekat dari pangkal batang utama, jadi kita buangi tunas atau cabang yang tidak produktif. Nah ini contohnya bunganya sudah keluar. Jadi memang perlakuan khusus untuk durian yang tanam dari biji ini lumayan lama Kak pemirsa. Jadi 1 tahun sebelum kita mau proses untuk rangsang buahnya harus kita mulai pemotongan awal, yaitu di pruning yang pucuknya sana, dan kita buangi cabang-cabang kecilnya atau tunas air, tunas pengganggu, supaya nutrisi hormon nanti akan fokus di cabang-cabang utama ini. Jadi inilah sahabat-sahabatku yang bisa saya berikan hadiah khusus untuk bagaimana perlakuannya supaya durian tanam dari biji juga bisa berbuah lebih cepat. Tanpa perlakuan khusus seperti ini, biasanya masa buahnya untuk tanam dari biji ini sangat lama. Dan unsur pendukungnya sahabat-sahabat bisa kita gunakan pupuk yang dibuat oleh PT Jamu Sido-Muncul dengan label Herbapam Bio Organik, dan pemirsa bisa dapatkan dari saya selaku marketingnya untuk pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kami juga siap nanti membantu sahabat-sahabatku untuk konsultasi langsung saja di WA saya, baik untuk mendapatkan pupuknya maupun bagaimana cara perawatannya, mulai dari yang masih di polybag sampai penanamannya, sampai perawatan berkalanya, sampai nanti proses bagaimana untuk merangsang buahnya dengan tanpa menggunakan pupuk kimia. Memang kalau pupuk kimia memang hasilnya dalam waktu singkat juga cepat, tapi di efeknya di jangka panjangnya juga cepat matinya. Jadi ini pupuk organik adalah pupuk yang terbaik, yang terbagus untuk kita aplikasikan untuk tanaman itu, supaya tanaman kita tetap sehat dan mempunyai kekebalan atau imun pada tanaman itu sendiri. Oke sahabat-sahabatku yang masih tonton di channel Srianto Herbapam, yang masih stay tune, apabila video yang saya berikan ini ada bermanfaat, silahkan bantu dan dukung kami supaya channel kami tetap bertahan dan bermanfaat untuk orang yang banyak, dengan support klik like dan subscribe-nya, sehingga channel ini menjadi besar dan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.